Dongeng Bahasa Indonesia. Jutawan Lotre. Suatu ketika saat jam alarm berbunyi, Tom, keadaan yang berantakan dan grogi membuat suasana menjadi hening. Dia menjatuhkan tumpukan kotak pizza dalam prosesnya. Sambil menggerutu, dia bangun dari tempat tidurnya, menendang tumpukan kaos kaki yang terbang ke arah berlawanan. Dia kemudian menghampiri piring yang berisi sandwich yang sudah setengah dimakan dan berserakan di lantai. Hari lain, bencana lain menunggu untuk terjadi. Perkenalkan Tom, tokoh untuk keadaan biasa-biasa saja. Bukan siapa-siapa di dunia ini. Seolah-olah kau baru saja menyaksikan semangatnya untuk hidup telah hilang. Dia bangun sambil mengeluh. Tom menjalani hidupnya seperti boneka. Mesin kopi yang sama, yang berderit dan rusak. Pasta gigi yang sama yang menempel di sikatnya, jalan cepat yang sama menuju halte bus. Tidak perlu dikatakan lagi, Tom bekerja di sebuah perusahaan. Dia memiliki pekerjaan tetap dari jam 9 sampai jam 5 yang melibatkan banyak dokumen dan dokumen yang membosankan. Dia duduk di mejanya yang berantakan, mengetik di keyboardnya, dan melirik pujaan hatinya, Casey, yang duduk di seberang ruangan dan dia tidak pernah berani untuk memberitahunya. Tom, hai. Melamun di tempat kerja lagi. Apa kau ingin sarapan? Aku buru-buru pergi. Aku kelaparan. Oh, hey, Casey, tidak, aku baik-baik saja. Aku makan sereal. Terima kasih. Melamun? Kau lucu. Dokumen ini memakan waktu lama. Oke, bagus. Sebaiknya aku pergi. Oh, dan apa kau sedang bermain lotre bonanza? Potret bonanza? Lucu, sudahlah. Lotre, kau harus main. Mungkin saja kau akan menang. Casey, dan jika aku menang? Baiklah, Tom. Peluangnya sangat kecil. Tapi kalau kau menang, traktir aku makan malam ya. Suatu hari, Tom, kau akan mengumpulkan keberanian. Tom akan makan makanan yang sama 3 kali sehari. Kentang tumbuk dan nasi. 3 kali. Hai, Tom. Bagaimana makanan kafetaria gourmetmu hari ini? Menyenangkan seperti biasa, John. Namun malam itu dalam perjalanan pulang, Tom mengambil jalan memutar. Dia akhirnya membeli tiket lotre. Berbeda dari rutinitas biasanya. Tom, semoga berhasil. Hei, terima kasih. Ini adalah pengalaman pertamaku. Kau tahu yang mereka bilang, keberuntungan pemula. Akan kita lihat. Saksikan TV saat jeda di berita prime time pada pukul 9. Baiklah, Tom berada di loket tiket lotre. Ada secercah pemberontakan di matanya saat dia melirik nomor-nomor di tiket. Seolah-olah retakan kecil telah muncul di cangkang kehidupannya yang biasa-biasa saja. Tom duduk di depan TV. Ketika jam menunjukkan pukul 9, memegang tiket lotre, kegembiraan dan rasa ingin tahu membuat jantungnya berdebar. Tunggu sebentar, itu nomorku? Hah, aku beruntung sekali. Keesokan paginya di kantor lotre, Tom berdiri di hadapan petugas lotre. Rasa tidak percaya terlihat di seluruh wajahnya. Oh, selamat, Tom. Kau menang $1 juta. Ini sungguh terjadi? Aku tidak tahu harus apa. Hal pertama yang harus dilakukan, percaya bahwa kau menang. Terima kasih atas sarannya. Dan yang kedua, uang harus dibelanjakan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, Tom masuk ke toko mobil mewah dan membeli sebuah mobil sport hitam. Lambang kepercayaan diri barunya. Selanjutnya, dia merasa bisa melakukan perubahan. Jadi dia mampir ke salon dan bercukur serta potong rambut. Dia pergi ke mall dan dia melihat tuxedo. Dia membeli semua setelan yang dia suka di butik. Tom tampak keren.
Meskipun dia sedikit terbawa suasana dan dia menyadari bahwa dia terlambat untuk bekerja. Oh, tidak. Sebaiknya aku bergegas. Tom menginjak gas dan melaju ke tempat kerja. Sesuatu menarik perhatiannya dan dia memundurkan mobilnya. Dia terkagum-kagum dengan rumah megah yang sedang dijual. Kami sudah menjualnya, Tuan. Aku baru saja hendak akan menurunkan papan ini. Itu tidak apa-apa. Bagaimana jika aku memberimu tawaran yang tidak bisa kau tolak? Pemiliknya dengan enggan menyerahkan kunci kepada Tom. Keangkuhan Tom telah mengambil alih. Dia telah menghabiskan separuh uangnya dan ini bahkan belum waktunya makan siang. Tom langsung berangkat ke kantor dan membunyikan klakson serta berisik. Semua orang bingung. Casey beranjak dari meja kerjanya untuk memeriksa keributan itu. Dan dia sangat terkejut. Hai Tuan, kami semua berusaha bekerja di sini. Tunggu, apa? Tom, apa itu kau? Mobil siapa itu? Casey, bagaimana kalau kita berdua makan malam? Tom dan Casey makan malam di restoran yang mempesona, menikmati kemewahan yang tinggi. Percakapan mereka berlangsung meriah, dan Tom penuh dengan pesona baru. Jadi Casey, bagaimana menurutmu tempat ini? Sedikit lebih mewah dari kantin kantor kita, kan? Kau bisa katakan lagi, Tom. Ini sangat mewah. Aku rasa membutuhkan panduan etiket. Tenang, Casey. Mereka tidak akan mengusir kita jika kita menggunakan garpu yang salah. Percayalah. Maksudmu, kau sudah mempersiapkan kemenangan lotre ini sejak lama? Begitu? Sama sekali tidak. Kau tahu, lucunya petugas tiket mengatakan ini adalah keberuntungan pemula. Tapi aku yakin itu adalah keberuntungan wanita. Keberuntungan? Maksudnya? Seseorang memberitahuku pada hari lotre, kau tidak pernah tahu apa yang mungkin kau menangkan. Itu aku. Astaga, Tom, kau membuatku tersanjung. Tolong hentikan. Jadi, Casey, apa yang akan kau lakukan jika kau menang lotre? Keliling dunia. Kau tahu, semuanya tentang keluar dari pekerjaanku ke tempat baru, makan makanan eksotik. Tom versi baru, mengalir dengan percaya diri. Dia membuat Casey tertawa, dan mereka bersenang-senang di malam hari, tapi tidak cukup untuk menyebutnya kencan. Tom, ini sudah larut, dan kau mungkin memenangkan lotre, tapi aku harus pergi kerja besok pagi. Oh ya, boleh ku antar pulang? Ini kencan yang luar biasa. Terima kasih, Cas. Wow, pelan-pelan, Tom. Ini bukan kencan. Kau adalah rekan kerja. Seorang rekan kerja, dan kita hampir tidak berteman. Casey, aku minta maaf. Maksudku, kau harus mengakui kita. Dengar, Tom. Iya, malam ini menyenangkan. Tapi hanya karena kau memenangkan lotre, bukan berarti kau juga mendapatkan jackpot. Aku akan memanggil taksi. Terima kasih untuk makan malamnya. Selamat malam. Sampai jumpa di tempat kerja. Dah. Kembali ke rumah mewahnya, Tom kebingungan. Dia tidak bisa tidur. Hari yang gila. Aku tidak tahu apa aku harus senang karena rumah baru yang kubeli sendiri, atau mobil hitam yang menawan itu, atau fakta bahwa aku sungguh makan malam dengan gadis yang kucintai selama 3 tahun. Astaga, semua ini terasa seperti mimpi. Mungkin jika aku bangun besok, semuanya akan hilang. Tapi kemudian, keesokan paginya, saat matahari terbit, seorang asing misterius, mengenakan pakaian hitam misterius, muncul di depan pintu rumah Tom. Tom, kita perlu bicara. Tom dan orang asing misterius itu duduk di ujung sofa mewah yang berseberangan. Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Itu tidak penting. Kemenangan lotremu tidak semudah kelihatannya. Bagaimana kau tahu tentang itu? Anggap saja. Aku tahu cukup banyak. Aneh. Apa kau akan terus memakai kacamata hitam itu juga? Tom, lotre yang kau menangkan. Apa masalahnya, tuan pria berbaju hitam? Bacalah rincian pedomannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kau menjadi jutawan untuk 1 hari. Tepat sekali. Lalu aku seorang jutawan untuk 1 hari? Hebat sekali.
Tidak, Tom. Itu berarti kau akan menghidupkan kembali hari ini berulang kali. Kau adalah seorang jutawan tapi hanya untuk hari ini. Kau bohong. Apa ini? Lihat keluar, Tom. Ini hari yang sama lagi. Itu tidak menjelaskan apapun. Oke. Kau akan menumpahkan sereal ke seluruh lantai dapurmu, seperti yang kau lakukan kemarin. Pembelian pertamamu setelah memenangkan lotre adalah mobil sport hitam. Kau akan potong rambut dan membeli tuxedo baru. Bagaimana kau tahu itu? Kau akan mengajak Casey makan malam mewah. Dan nanti dia akan mencampakkanmu. Aku bisa sebutkan yang lainnya. Tidak, itu sudah cukup. Kau menipuku. Sama sekali tidak. Semuanya ada di sana. Sangat jelas. Kau hanya tidak membaca pedomannya. Tom merasakan dinding-dinding keadaannya yang biasa saja mendekat. Kesadaran yang mengerikan bahwa hidupnya terjebak dalam lingkaran yang berulang. Tom berpikir sejenak. Dan kemudian dia berbicara. Bagaimana cara mencabut semua ini? Ya, ada satu jalan. Kau akan kehilangan semua kemewahan dan kekayaan ini. Semuanya? Ya, hanya itu cara kau dapat bebas. Apa gunanya uang ini jika aku tidak punya siapapun untuk menjadi kenangan? Aku tidak ingin. Oke, keputusan baik, Tom. Bijak. Satu hal terakhir. Apa? Kau dapat menyimpan satu hal, apapun. Dan kemudian aku bisa menghilangkan semuanya. Kau bangun kembali di apartemenmu, seperti biasa. Aku ingin topi hitammu itu. Tom terbangun di apartemennya yang berantakan. Dia diam-diam mencuci semua bejana di wastafel. Dia bercukur, berdandan, mengenakan dasi yang bagus dan makan sereal tanpa menumpahkannya. Dan dia pergi bekerja dengan senyum lemah lembut. Semangat Tom berbeda saat dia mendekati Casey. Tidak lagi dengan energi gugup yang dia pancarkan sebelumnya. Casey, aku menyukaimu selama 3 tahun ini. Maukah kau minum kopi bersama? Aku sudah menunggumu bertanya, Tom. Tentu. Keadaan Tom yang terjebak di hari yang sama akhirnya terbebas. Tom memahami bahwa kepuasan sejati bukanlah mengejar sensasi kekayaan yang cepat berlalu, namun menjalani setiap hari dengan berani, jujur, dan penuh tujuan. Dan itulah awal dari kebahagiaan Tom dan Casey selamanya.